silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Apakah Ibu ada waktu luang? Saya mau bercerita. Waktunya pas sekali ini. Saya juga nggak ada jadwal apa-apa ini. Jadi bisa dikatakan saya nggak ngapa-ngapain, ada waktu luang. Nah, kalau bisa tahu ada yang bisa saya bantu enggak? Ya, ada. Saya mau bercerita tentang kekurangan kepercayaan diri saya. Iya baik. Nah, sebelum bercerita ini, nah kalau boleh saya tahu nih, apakah Mbak ini sudah kenal saya? Soalnya saya belum kenal Mbak ini. Ya, saya juga belum mengenal. Belum ya? Nah, bagaimana kalau kita saling perkenalan dulu satu sama lain, biar nanti kedepannya juga Mbaknya juga ngomong gitu. Soalnya kita sudah saling mengenal. Kan ada pepatah juga yang mengatakan tak kenal maka tak. Iya, seperti itu yang gimana? Saya Nasalu Rizka Zani dari kelas 10 akuntansi Rizka. Biasa dipanggil Rizka. Biasa dipanggil Mbak Rizka. Nah, Mbak Rizka ini berarti masih muda ya di SMA? Iya, baru masuk tahun ini. Ya, selamat datang ya Mbak Rizka. Semoga Mbak Rizka betah nih di sekolah ini. Nah, kalau saya sendiri namanya Aiza nih Mbak Rizka. Bisa dipanggil Mbak Rizka Ibu, bisa dipanggil Kak, sih namanya Mbak Rizka saja, seperti itu. Saya nggak menuntut Mbak Rizka harus memanggil saya Bu. Jadi sih namanya Mbak Rizka saja. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apakah tempat duduknya Mbak Rizka sudah nyaman atau bagaimana? Sudah sangat nyaman. Sudah PP ya? Sudah Posisi enak ini kalau anak Mbak Rizka. Nah, bagaimana kalau ruangannya ini? Udah pas. Kalau kipasnya kurang gimana? Enggak. Maklum ya, kipas ya. Nah, ini kan ada suara burung nih Mbak Rizka. Apakah Mbak Rizka ingin terganggu atau kita pindah ke ruangan yang lain? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Jadi sudah nggak ada masalah ya di sekitar ini? Nggak ada. Tempat duduknya juga bagaimana? Posisinya kok nggak enak banget? Kalau mau selonjoran silahkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa, nyaman saja sama saya. Tadi kan Mbak Rizka ada yang ini diceritakan nih. Iya. Sebelumnya nih, Mbak Rizka di sini kemauan sendiri atau ada arahan dari teman-temannya Mbak Rizka? Saya kesini atas kemauan saya sendiri. Tapi Mbak Rizka sudah tahu ini ruangan BK ini dari mana? Dari ada kakak kelasnya sudah di sini atau bagaimana? Dari kan tadi saya mau kesini tuh tanya sama guru lain. Saya tanya di mana kelas, di mana ruang BK. Guru tadi ngasih tahu kalau tempatnya di sini. Jadi Mbak Rizka di sini pure murni keinginan Mbak Rizka sendiri untuk mendatangi ruangan BK ini. Iya, seperti itu. Ya. Pemikiran yang keberanian yang luar biasa ini Mbak Rizka. Saya perlu apresiasi karena Mbak Rizka sudah maksudnya kayak gini. Mbak Rizka ini di sini baru lalu sudah ingin bercerita dalam intinya di rumah hebat sekali Mbak Rizka ini. Nah, sebelumnya saya tanya nih, enggak, saya gini, meluruskan saja lah intinya kayak gitu. Nah, jadi Mbak Rizka kan ingin bercerita. Nah, dari lingkup konseling, lingkup bimbingan konseling ini, bercerita ini bisa dinamakan sebagai proses konseling. Nah, sebelumnya Mbak Rizka apakah sudah pernah melakukan proses konseling atau belum pernah? Sebelumnya saya belum pernah melakukan bimbingan konseling. Belum pernah melakukan proses konseling ya? Belum. Di SMP juga berarti belum pernah? Belum. Nah, tapi apakah Mbak Rizka sudah mengetahui apa itu arti konseling? Sekilas saya tahu arti konseling itu tempat curhatan dari murid-murid lain. Jadi Mbak Rizka di sini menganggap bahwa proses konseling ini ialah tempat curhatnya murid-murid seperti itu ya. Nah, oke. Sebenarnya tidak salah, tapi mungkin kurang tepat ya Mbak Rizka. Nah, di sini saya apakah boleh meluruskan Boleh. arti? Boleh banget. Boleh ya? Boleh. Nah, jadi gini Mbak Rizka. Proses konseling ini ialah proses pemberian bantuan antara konselor kepada konseling yang memiliki permasalahan yang ingin diselesaikan seperti itu. Nah, kalau Mbak Rizka di sini masih bingung apa sih istilah konselor dan konseling, nah saya kasih contoh gampang aja. Konselor itu di sini saya
sebagai guru BK yang bisa dikatakan memandu menyelesaikan permasalahannya Mbak Rizka, yaitu sebagai konseling gitu. Jadi konselornya Mbak Rizka. Nah, apakah ada yang ditanyakan penjelasan konseling? Nggak ada. Nah, ada juga asas-asas yang perlu Mbak Rizka ketahui. Salah satunya ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, sama ada asas keterbukaan Mbak Rizka. Nah, asas kerahasiaan ini Mbak Rizka di sini tidak perlu khawatir loh, permasalahan yang Mbak Rizka ceritakan kepada saya bocor ke teman-teman Mbak Rizka atau ke guru-guru lainnya gitu. Jadi apa yang Mbak Rizka ceritakan di sini ya sudah, saya dan Tuhan buat Mbak Rizka. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan nih Mbak Rizka? Masalah asas kerahasiaan ini? Jadi sudah cukup bisa diterima ya dipahami. Nah, selanjutnya tadi kan ada asas kesukarelaan. Nah, di sini tadi kan saya sudah menanyakan Mbak Rizka, apakah Mbak Rizka di sini ini kemauan Mbak Rizka sendiri atau ada suruhan? Tadi kan Mbak Rizka menjawab atas kemauan sendiri ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kesukarelaan Mbak Rizka. Soalnya Mbak Rizka secara sukarela ingin datangi ruangan ini dan ingin menceritakan ceritanya Mbak Rizka itu. Nah, kalau asas keterbukaan ini diharapkan nanti pada saat kita melakukan proses konseling ini, Mbak Rizka secara terbuka menceritakan apa yang Mbak Rizka ceritakan. Pokoknya intinya nggak ada yang ditutup-tutupi gitu lah intinya. Biar nanti juga saya yang membantu Mbak Rizka menyelesaikan permasalahan ini biar gampang lah mencari titik keluarnya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham Bu? Soalnya ribet atau bagaimana? Ya mungkin kalau kurang pahamnya mungkin ada, tapi jelas saya ngerti. Nah, kalau kurang pahamnya di apanya sih Mbak Rizka? Atau Mbak Rizka masih ragu? Takut dibocorkan atau bagaimana? Ya, kalau itu mungkin hanya takut dibocorkan kepada guru-guru lain atau nanti waktu ibu datang ke kelas terus ibu menceritakan ke teman-teman saya nanti. Nah, jadi nggak mungkin lah Mbak Rizka ini. Soalnya di sini kita sebagai konselor harus memegang teguh asas kerahasiaan ini. Soalnya asas kerahasiaan ini bisa dikatakan sebagai asas yang paling penting. Soalnya agar klien, agar konseling ini juga bisa merasa nyaman, nggak ada beban. Aduh, aku mau cerita ini tapi kok takut untuk nanti malah nyebar. Nah, jadi gitu. Jadi bisa dikatakan aman lah. Jadi Mbak Rizka tidak perlu khawatir. Nanti kedepannya saya berharap Mbak Rizka ini secara gamblang lah menceritakan permasalahan yang Mbak Rizka alami. Jadi intinya jangan perlu khawatir lah gitu. Mungkin rekan saya ke guru BK lainnya mungkin juga tidak akan tahu permasalahan yang Mbak Rizka alami. Jadi kita benar-benar menerapkan asas ini. Bagaimana Mbak Rizka? Bakal sudah yakin ingin bercerita atau bagaimana? Ya, saya sudah yakin. Berarti sudah percaya ya, mempercayakan pada saya. Iya. Ya baik, terima kasih Mbak Rizka. Kok tegang sekali sih ini? Santai saja. Anggaplah saya sebagai teman Mbak Rizka, anggaplah ini sebagai ruangan Mbak Rizka. Apakah di sini Mbak Rizka sudah siap menceritakan apa yang ingin diceritakan? Yang sudah siap. Ya, siap. Nah, silakan bisa dimulai. Jadi gini, saya kan punya kekurangan kepercayaan diri saya. Kekurangan kepercayaan diri ya. Nah, ini seperti apa sih Mbak Rizka, bisa dijelaskan secara detailnya? Saya kan mengikuti organisasi OSIS. Saya terpilih jadi OSIS. Cuman ini masih diseleksi, masih mengikuti PKS 2. Dan saya kemarin itu ke sekolahan, kakak seniornya itu nyuruh saya bercerita atau kalau menerangkan ke depan murid-murid lainnya. Itu saya kurang percaya diri waktu saya menerangkannya. Ya, jadi di sini Mbak Rizka ini anak organisasi ya. Iya.
Tadi kan Mbak Rizka mengatakan bahwa kurang percaya diri dalam menceritakan kehidupan banyak orang, gitu ya. Nah, apakah ini baru pertama kalinya Mbak Rizka bercerita di depan orang atau bagaimana? Sebenarnya sih bukan pertama kali, cuman ini saya kan baru kenal sama kakak seniornya, jadi saya merasa gugup waktu saya bercerita. Kalau emang di depan teman-teman sih biasa aja. Jadi bisa saya simpulkan di sini Mbak Rizka merasa kurang percaya diri kepada orang yang belum Mbak Rizka kenal, seperti itu ya? Iya. Jadi misal kalau Mbak Rizka menyampaikan atau berbicara di depan orang yang Mbak Rizka kenal, berarti Mbak Rizka percaya diri nih. Ya kurang lebihnya sih gitu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Mbak Rizka, kalau semisal ada satu ruangan nih, sebagian ada yang Mbak Rizka kenal dan sebagian ada yang orang yang nggak Mbak Rizka kenal, seperti itu. Nah, apakah Mbak Rizka di sini percaya diri atau bagaimana? Atau malah gugup? Ya mungkin antara percaya diri dan gugup, tapi pandangan saya bukan ke kakak-kakak seniornya atau orang-orang baru. Pandangan saya ke teman saya, jadi saya mikir cuma ada teman saya di situ. Pemikiran yang luar biasa ini. Jadi Mbak Rizka di sini kalau misal menyampaikan pendapatnya itu natap ke orang yang kenal Mbak Rizka, seperti itu. Ya. Nah, tadi kan Mbak Rizka bilang nih seleksi OSIS ya tadi ya. Ya, Seleksi OSIS disuruh bercerita di depan umum. depan orang, depan umum. Nah, apakah salah satu orang yang menyaksikan Mbak Rizka ini ada yang Mbak Rizka kenal? Waktu saya seleksi sih ya cuma ada 2 orang yang sekelas sama saya. Mbak Rizka kenal. Kenal. Kemudian yang lainnya kakak senior OSIS-nya sama satu dari kelas angkatan lain. Kalau boleh saya tahu nih Mbak Rizka, apakah Mbak Rizka ini ada batas minimal orang yang menyaksikan Mbak Rizka pada saat menyampaikan sesuatu nggak di depan orang? Maksudnya paham nggak sih? Paham. Bagaimana? Apakah ada batasan? Ya mungkin kalau cuma 2 sampai 3 orang saya masih kepengen. Kalau sampai 5 lebih dari 5 itu saya mungkin nggak bisa mengatasi kepercayaan diri saya. Berarti 5 orang ke atas Mbak Rizka langsung kurang percaya diri. Iya. Nah, kalau semisal ada 10 orang, tetapi semuanya Mbak Rizka kenal gitu. Ya kalau gitu ya mungkin percaya diri saya cuma beberapa yang saya didekati. Nah, kalau boleh saya tahu, pada saat seleksi ini ada berapa orang sih Mbak Rizka? Ada 6. Ada 6. 2 teman sekelasnya Mbak Rizka, yang lainnya? Yang 1 dari kelas jurusan lain. Berarti ada 3 orang yang menjadi peserta seleksi ini. Iya. Ada 3 orang. Iya. 4 sama Mbak Rizka berarti ya? Iya. Kemudian 3-nya ini senior. Kakak seniornya. Nah, masalah kepercayaan diri Mbak Rizka ya, ini kembali lagi ke permasalahan Mbak Rizka, yaitu kurang percaya diri. Nah, apa sih yang menyebabkan Mbak Rizka ini kurang percaya diri? Ya, saya takut aja waktu nanti saya menerangkan di depan umum, di depan banyak orang, terus nanti waktu saya ada pembicaraan yang salah, ya setelah mulai saya kurang percaya diri. Nah, jadi di sini Mbak Rizka itu kurang percaya diri dengan apa yang ingin Mbak Rizka bawakan ke depan banyak orang, seperti itu. Nah, selain apa yang selain kurang pede sama apa yang Mbak Rizka sampaikan, apakah ada hal lain yang membuat Mbak Rizka enggak apa ya, gugup banget atau bagaimana? Ya, waktu kemarin itu siswa LDKI 2 saya menerangkan, kayak menjelaskan itu di depan teman-teman saya dan kakak-kakak seniornya. Ya itu tuh pandangan kakaknya itu kurang ngenain gitu, kurang enak gitu ke saya. Terus kayak modelnya itu judes, kurang bergaul, kurang pendekatan gitu loh sama murid baru OSIS-nya. Nah, tadi kan ada kakak senior 3 nih, apakah 3-3-nya seperti itu atau bagaimana? Ya
mungkin buat uji coba aja ya, semuanya kayak gitu. Semuanya kayak gitu, berarti semuanya mukanya jutek gini menurut Iya. Mbak Rizka. kurang Berbaur gitu lah. deket gitu loh ke adik-adiknya. Nah, apakah Mbak Rizka sebelumnya sudah pernah perkenalan atau bagaimana? Atau baru pandangan pertama sama kakak Ika? Baru pandangan pertama ini. Berarti baru ketemu ya? Iya. Ketemu pada saat seleksi ini. Setelah Setelah S2. Nah, tatapan-tatapan judul atau tatapan-tatapan sajen dari 3 kakak senior ini apakah hanya ke Mbak Rizka atau ke 3 teman Mbak Rizka ini tadi? terus semua teman saya juga gitu, mungkin untuk mencoba melawan kayak untuk mencoba Menguji murid-murid barunya. Nah, apakah Mbak Rizka juga berpikiran bahwa enggak. Tadi kan kepercayaan diri Mbak Rizka kan disebabkan pembawaan Mbak Rizka ini takut, maksudnya kurang bisa menyampaikan dengan baik. Dan sama kakak senior ini, apakah ada lagi hal-hal yang lain membuat Mbak Rizka kurang percaya diri? Ya cuma itu sih. Cuma itu. Ya. Nggak ada takut untuk dimarahin kakak senior. Mungkin biasanya kan ada tuh organisasi yang kakak senior itu senioritas banget gitu, kayak merendahkan junior. Kalau kamu nggak bisa ngomong ya sudah turun kayak gitu, mungkin ada takut seperti itu. Ya enggak sih, cuma diem aja kok kakaknya. Cuma tatapan itu kan nggak enak. Tapi ke semua Murid, peserta PRDKS ini ya. Iya. Nah, bisa saya simpulkan Mbak Rizka ini mempunyai masalah terhadap kurang kepercayaan diri dalam menyampaikan sesuatu atau bercerita di depan banyak orang. Nah, kemudian Mbak Rizka kurang percaya diri ini takut pembawaan Mbak Rizka ini kurang memuaskan, itu kan ya? Sama takut sama pandangannya kakak-kakak. Nah, setelah Mbak Rizka melalui proses seleksi ini atau setelah Mbak Rizka melakukan bercerita di depan banyak orang ini tadi, apa yang Mbak Rizka rasakan? Ya, saya takut saya tadi berbicaranya mungkin ada kesalahan di depan kakak-kakaknya. Kalau masalah lolos enggaknya itu mungkin bukan waktunya saya lolos. Jadi bisa dikatakan Mbak Rizka ini memikirkan pada saat seleksi ini saja. Iya. Takut salah seperti itu ya. Salah. Nah, dari permasalahan Mbak Rizka ini tadi, apa sih yang ingin Mbak Rizka capai? Maksudnya apa sih harapan Mbak Rizka ke depannya? Saya ingin bisa berbicara di depan banyak orang, lebih percaya diri lagi. Ininya lebih bisa percaya diri lah untuk menampilkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu ke depan banyak orang. Iya. Nah, dari harapannya Mbak Rizka ini tadi, apa sih hal yang akan Mbak Rizka lakukan untuk mencapai tujuannya atau harapannya Mbak Rizka ini? Ya, saya harus bersemangat dalam berlatih, bicara, terus saya harus banyak bicara kepada teman dan keluarga saya di sini. Oke. Jadi di sini Mbak Rizka dengan cara untuk mencapai tujuannya Mbak Rizka ini tadi ya dengan cara sering-sering berlatih. Iya. Apakah prinsip Mbak Rizka ini usaha tidak akan mengkhianati hasil? Iya, seperti itu apa mungkin? Iya. Cukup baik ini Mbak Rizka bisa diapresiasi dengan baik. Soalnya Mbak Rizka ini sudah menemukan jalan keluarnya Mbak Rizka sendiri. Nah, tanpa disadari Mbak Rizka yang menyelesaikan permasalahan Mbak Rizka sendiri. Gitu. Ya. Nah, tadi kan Mbak Rizka ingin mencapai tujuannya dengan cara berlatih. Nah, apakah dengan cara berlatih ini Mbak Rizka sudah yakin bisa meningkatkan kepercayaan diri Mbak Rizka pada saat ngobrol gitu kan? Yakin sih, harus yakin banget. Harus yakin banget. Berarti sudah cukup ya untuk dengan cara berlatih ini tadi, sudah cukup untuk meningkatkan kepercayaan diri Mbak Rizka. Kalau sering berlatih setiap hari sih mungkin udah cukup. Nah, kalau boleh saya tahu, berlatih seperti apa sih Mbak Rizka yang ingin Mbak Rizka lakukan? Ya, Sering-sering ngobrol gini atau
Bariska sering-sering ngambil job untuk menerangkan ke teman-teman atau bagaimana? Ya mungkin sering berbicara ke teman-teman gitu. Nah kalau misal Bariska diajak kenalan sama kakak senior ini bagaimana? Kembali ke yang tadi deh. Kalau misal Bariska ini tadi sudah mengenal kakak-kakak ini, kemudian Bariska disuruh menerangkan kembali ke depan kakak-kakak senior ini, bagaimana perasaan Bariska? Apakah sudah cukup percaya diri karena sudah mengenal kakak-kakak ini? Ya kalau mungkin kalau udah akrab banget sih udah percaya diri. Nah kalau boleh saya tahu nih Mbak Rizka, kapan sih Mbak Rizka mulai berlatih untuk meningkatkan kepercayaan diri Mbak Rizka? Kalau bisa secepatnya ya hari ini saya akan berlatih. Waduh, Mbak Rizka ini semangat sekali ya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Iya. Soalnya kepercayaan diri itu kan juga penting ya, apalagi sekarang kan ada Kemendikbud itu yang merdeka belajar ya, itu. Nah bagus ini Mbak Rizka, kalau lebih cepat juga akan lebih baik seperti itu ya. Nah baik, bisa saya simpulkan kembali ya Mbak Rizka, permasalahan yang Mbak Rizka alami di sini ialah kurang percaya diri karena ada tatapan tajam dari kakak-kakak senior, karena Mbak Rizka juga kurang percaya diri apa yang ingin Mbak Rizka bawakan di depan banyak orang seperti itu ya. Kemudian yang Mbak Rizka harapkan ini dari permasalahan Mbak Rizka ini tadi ialah agar bisa lebih percaya diri seperti itu ya. Kemudian untuk mencapai tujuannya Mbak Rizka ini tadi atau harapannya Mbak Rizka ini tadi, Mbak Rizka sering-sering berlatih seperti itu ya. Iya. Apakah begitu ya Mbak Rizka? Iya. Sering berlatih seperti itu ya. Iya. Nah bagaimana nih Mbak Rizka setelah kita melakukan cerita-cerita ini tadi, bagaimana perasaan Mbak Rizka? Ya, saya lebih tenang lah, lebih lega. Saya bisa bercerita kepada ibu dan saya bisa menemukan solusi dari kekurangan kepercayaan diri saya sendiri. Aduh, saya juga ikut senang ya Mbak Rizka, soalnya Mbak Rizka sudah menemukan titik keluarnya lah intinya, titik keluarnya dari permasalahan yang Mbak Rizka alami sendiri. Nah, di sini kan Mbak Rizka sudah merasa lega nih dari permasalahan yang ini. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali Mbak Rizka? Mungkin nggak ada. Beneran? Iya, Kok kayak ada yang ingin diungkapkan gitu? Nggak ada. Sudah cukup berarti ya pertemuan kita kali ini. Nah, kita sudah lumayan lama nih. Apakah bisa akhiri atau mungkin Mbak Rizka ada yang ingin disampaikan kembali mungkin? Sudah nggak ada. Jadi kita akhiri saja ya pertemuan kali ini. Nah kalau begitu terima kasih Mbak Rizka, terima kasih sudah meluangkan waktunya lah, intinya sudah mempercayakan Mbak Rizka cerita kepada saya. Nah Mbak Rizka bener-bener jangan khawatir lah, intinya bakal aman ya. Nah kalau begitu terima kasih Mbak Rizka, jangan kapok lah intinya kalau datang ke sini. Ya sudah Bu, kalau gitu saya permisi pamit pulang dulu. Iya. Mohon maaf kalau saya udah mengganggu waktunya. Oh enggak, malah saya tambah senang ini kalau Mbak Rizka sering-sering datang ke sini, kita sering sharing-sharing juga nggak apa-apa. Nah nanti kalau semisal Mbak Rizka ada keluhan lagi nih, misalnya nanti Mbak Rizka datang ke sini juga, nanti kita bisa melihat progresnya Mbak Rizka pada saat pelatihan ini tadi ya. Jadi ya sudah, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Rizka, dan semoga Mbak Rizka lolos lah di seleksi berikutnya ya. Sudah Bu, Assalamualaikum.